Halo teman-teman, selamat datang di Jika Studio Channel. Salam kenal, saya biasa dipanggil Dei. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan dalam negeri sebagai software engineer yang kebetulan di perusahaan tempat saya bekerja menggunakan Pega Platform. Saya mencoba mendokumentasikan apa yang saya ketahui dan saya pelajari akan saya coba sharing ke dalam channel Jika Studio. Di video kali ini, saya akan sharing tentang bagaimana cara membuat field atau properti pada sebuah case type. Pada video sebelumnya, kita telah membuat case type atau lifecycle sederhana. Dan sekarang kita akan menambahkan properti pada case type tersebut. Sebelum kita masuk ke dalam pembuatan properti, alangkah baiknya kita mengetahui teori pada properti itu sendiri. Yang pertama ada data elemen. Data elemen pada Pega Platform biasa disebut dengan properti atau field, yang mana sebuah properti bisa merupakan single value ataupun multi value, atau biasa kita sebut dengan data type. Single value dapat diartikan sebuah properti yang tidak ada korelasi atau tidak berhubungan dengan nilai lain. Sedangkan data type atau multi value merupakan sebuah properti yang saling terkait. Lanjut, di Pega, properti dikategorikan ke dalam beberapa mode. Yang pertama, value mode dan page mode. Value mode merupakan sebuah single informasi, dan page mode merupakan sebuah objek data yang berisi nilai-nilai yang terkait. Pada gambar di sebelah kanan merupakan contoh tipe dari properti. Contoh, misalkan teman-teman membuat properti dengan nama depan. Teman-teman bisa set tipenya teks. Atau teman-teman membuat properti dengan nama gaji bulanan. Gaji bulanan merupakan sebuah desimal dan teman-teman bisa mengesetnya desimal. Atau misalkan teman-teman membuat properti tanggal lahir. Nah, kita bisa mengesetnya dengan date. Value mode properties adalah sebuah single value property yang dapat menyimpan tipe data berupa teks, number, tanggal, dan juga boolean true false. Single value dapat bertipe value group dan juga value list. Value group merupakan unordered list yang artinya single value yang tidak berurut. Sedangkan value list merupakan ordered list yang artinya single value yang terurut. Nanti di slide selanjutnya akan saya coba kasih contoh perbedaannya. Page mode properties terdiri dari 3 jenis, yaitu page adalah sebuah single entity. Sedangkan page list dan page group sama seperti yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Perbedaannya pada page list dan page group di sini adalah multi value. Nah, ini adalah perbedaan dari tiap-tiap properti. Single value, value group, value list, page group, dan page list. Di Pega, setiap kita ingin memanggil atau menggunakan properti, biasanya diawali dengan tanda titik atau dot. Di penjelasan sebelumnya, teman-teman lihat ada kata-kata unordered list dan ordered list. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang termasuk unordered list adalah value group, page group. Teman-teman bisa perhatikan kalau value group dan page group itu pada propertinya yang ada di dalam kurungnya itu adalah sebuah deskripsi. Seperti contohnya di sini adalah mobile, office, work. Nah, kalau order list itu ada value list dan page list. Nah, yang di dalam kurungnya itu adalah sebuah angka. 1, 2, 3, 4. Kalau saya coba ilustrasikan, anggaplah ini misalkan sebuah array yang 1
isi array-nya itu deskripsi seperti mobile, dan yang satu lagi array yang isinya adalah urutan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pega memiliki standar properti yang berawalan Px, Py, dan Pz. Nah, dari perbedaan awalan Px, Py, dan Pz itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contoh yang pertama di sini adalah Px. Px ini bisa dibaca properti tersebut, tetapi tidak bisa di-rewrite. Contohnya, teman-teman bisa lihat di sini ada Px application, Px create operator, Px create openem, Px update datetime, Px update operator. Nah, ini bisa di-read tapi nggak bisa di-rewrite. Biasanya properti yang berawalan Px ini merupakan sebuah identitas dari sebuah case kita ataupun aplikasi kita. Selanjutnya ada Py. Setiap properti yang berawalan Py itu bisa di-read dan juga kita bisa rewrite. Contohnya di sini ada Py label, Py ID, Py temtext, dan masih banyak lagi, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini bisa kita rewrite. Selanjutnya ada PZ. Ini merupakan adalah internal system processing. Bisa dibaca tapi nggak bisa di-rewrite. Nah, biasanya pada PZ ini merupakan sebuah identitas dari sebuah case kita. Nah, di sana ada jika Studio Work C2001. Nah, itu merupakan identitas dari sebuah case kita. Oke, kira-kira itu materi yang bisa saya berikan. Sekarang kita langsung saja mempraktekannya. Teman-teman bisa masuk ke Dev Studio. Teman-teman bisa lihat, ini adalah case type credit card loan yang pernah kita buat. Di sini saya sudah menambahkan beberapa step. Teman-teman tidak harus menyamakan case type ini karena fokus kita kali ini dengan bagaimana cara membuat properti dalam sebuah case type. Oke, teman-teman bisa menuju menu di sebelah kiri. Di sana terdapat gambar kubus bertuliskan app. Teman-teman bisa klik gambar tersebut. Pada tab kelas terdapat nama kelas jika strip, jika studio, tulis work. Karena kita ingin membuat properti, kita akan membuatnya pada kelas data. Jadi di Pega itu, tiap kelas akan terbentuk kelas data dan kelas work. Kelas data itu berisi kebutuhan-kebutuhan seperti kelas, properti, dan masih banyak lagi. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Sebenarnya kita bisa saja membuat di kelas work, tapi alangkah baiknya dipisah karena kelas work berisi case-case yang kita buat. Pada kolom pencarian terdapat kelas dengan nama jika strip, jika studio, strip work. Work dirubah menjadi data dan pilih. Sekarang pada kelas tersebut kita akan membuat kelas baru di bawah kelas tersebut dengan nama jika strip, jika studio, strip data,
strip debitur. Teman-teman bisa mengikuti terlebih dahulu apa yang ada di video ini. Di sini saya tadi coba membuat kelas data debitur. Setelah klik tombol create atau save, jangan lupa mengisikan pada tab history, description, dan usage-nya. Tujuan kita mengisi tab history pada kolom description dan usage untuk mengetahui bahwa kelas ini digunakan untuk kebutuhan apa. Ups, ada error. Cek tab general. Ternyata error pada rule set. Kita isikan saja rule setnya dengan 01/01/01. Pada bab selanjutnya nanti kita akan membahas tentang apa itu rule set. Untuk saat ini kita ikuti saja dulu videonya. Setelah klik tombol save, teman-teman bisa refresh pada App Explorer di kiri atas dan akan muncul kelas data debitur yang barusan saja kita buat. Nah, sekarang pada kelas data debitur kita akan membuat properti yang kita butuhkan. Teman-teman bisa mengikuti terlebih dahulu videonya.
Oke, baru saja kita membuat properti pada kelas data debitur. Teman-teman bisa lihat tadi kita membuat properti full name, email, date of birth, ID type, ID number, dan monthly income. Teman-teman juga harus perhatikan tipe dari properti yang kita set tadi. Jangan sampai salah ya atau tertukar teman-teman. Yang saya beri tanda hijau centang ini yang tadi sudah kita buat. Selanjutnya teman-teman bisa membuat dua kelas baru dengan nama data address dan data facility seperti yang terlihat pada kotak merah yang saya beri tanda merah. Teman-teman bisa ikuti saja dari screenshot ini. Pada data address, teman-teman bisa menambahkan full address, provinsi, city, village, subdistrict, postal code, dan juga bikin kelas baru yaitu data facility. Nanti dalam data facility ada propertinya card type, card number, propose limit, dan seterusnya. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Jika teman-teman sudah membuat seperti screenshot ini, nanti pada Dev Studio teman-teman bisa refresh pada Apps Explorer-nya. Nanti terlihat struktur pada kelasnya masing-masing. Seperti ini kurang lebih nanti jadinya. Selesai sudah teori dan praktek tentang pembuatan properti pada sebuah case type. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan atau kritik maupun saran, teman-teman bisa tulis langsung di komentar atau kirim ke email kita jika.studio9@gmail.com. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika video ini bermanfaat, share juga ke teman-teman. Salam dari saya, Day Jika Studio.